Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran kimia. Saat ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron, di mana ini materi kimia kelas 10 di semester 1. Salam sehat semua. Pada pembelajaran waktu lalu kita mempelajari tentang atom, di mana atom terdiri dari beberapa partikel dan membahas tentang teori atau model atom. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Kompetensi yang akan kita capai setelah mempelajari bab ini diharapkan siswa dapat yang pertama, memahami tentang partikel-partikel penyusun atom, yang kedua menentukan susunan elektron pada kulit atom atau lintasan elektron berdasarkan aturan konfigurasi elektron, dan yang ketiga menuliskan lambang atom berdasarkan nomor atom dan nomor massa serta susunan elektronnya. Partikel-partikel atom, ada partikel dasar atom itu minimal ada 3, yaitu elektron, proton, neutron, di mana pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana elektron-elektron itu menempati suatu lintasan di dalam suatu yang kita pelajari dalam konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah penataan elektron dalam atom. Konfigurasi elektron ditentukan oleh jumlah elektron. Elektron bergerak mengelilingi inti pada lintasan yang disebut dengan kulit atom. Pada kulit pertama diberi nama kulit K, kulit kedua kulit L, dan seterusnya. Hingga hari ini ada 7 kulit. Setiap kulit memiliki tingkatan energi sendiri-sendiri. Pengaturan pengisian elektron maksimum itu disampaikan oleh seorang ahli yang bernama Pauli, di mana Pauli menjelaskan bahwa tiap lintasan itu hanya mampu diisi dengan rumus 2n kuadrat, di mana n adalah kulit atom atau nomor kulit. Ada kulit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sehingga kalau kita isikan dalam tabel, maka pada kulit pertama, kulit ke-1 itu maksimum hanya terisi 2 kali 1 kuadrat, yaitu 2 elektron. Pada kulit kedua, 2 kali 2 kuadrat, yaitu 8 elektron. Dan seterusnya pada kulit ke-7, itu maksimum terisi 98 elektron. Ketentuan cara pengisian elektron dalam masing-masing kulit. Yang pertama, kulit pertama, kulit K, itu maksimum terisi 2 elektron. Artinya, boleh kurang dari 2, tapi maksimum 2 elektron. Kemudian kulit kedua, maksimum 8 elektron. Boleh kurang dari 8. Sedangkan kulit ketiga, maksimum terisi 18 elektron. Nah, kalau kurang dari 18, maka ada cara pengaturannya. Jika kurang dari 18, itu diizinkan terisi 8 elektron. Bagaimana kalau kurang dari 8? Jika kurang dari 8 elektron, maka semuanya akan diisikan pada kulit ketiga itu. Kemudian yang keempat, yaitu jumlah atau kulit keempat, kulit ke-N, itu maksimum terisi 32 elektron. Jika kurang dari 32 elektron, maka diizinkan hanya 18 elektron, dan sisanya itu mengisi kulit berikutnya. Misalkan di kulit keempat ini ada 20 elektron, maka tidak boleh 20 diisikan di kulit keempat. Yang boleh hanya 18, sisanya 2 itu di kulit yang berikutnya. Bagaimana jika kurang dari 18? Maka yang diizinkan hanya 8, sisanya mengisi kulit berikutnya. Nah, kalau kurang dari 8 ya diisikan apa adanya di kulit keempat tersebut, dan seterusnya, kulit kelima, keenam, dan seterusnya. Cara pengisiannya digambarkan seperti ini. Untuk atom hidrogen H1 memiliki 1 elektron, maka 1 elektron itu ditempatkan di kulit yang pertama, sehingga jumlah elektronnya ada 1. Lithium 3, artinya lithium ini memiliki 3 elektron, maka kulit pertama diisi 2 karena maksimum 2, sisa 1 diisikan di kulit yang kedua.
nitrogen 7, artinya nitrogen punya 7 elektron. Kulit pertama diisi 2, sisanya 5 diisikan di kulit yang kedua. Aluminium 13, artinya aluminium punya 13 elektron. 2 elektron diisi di kulit pertama, kulit kedua hanya mampu 8 elektron, maka masih sisa 3 diletakkan di kulit yang ketiga. Kemudian brom 35, kulit pertama terisi 2, kulit kedua terisi 8, masih sisa 25, maka kulit ketiga diisi 18, sisanya 7 diletakkan di kulit yang keempat, kulit ke-6, dan seterusnya, sehingga diperoleh susunan komposisi seperti ini. Contoh, pengisian elektron atom dengan nomor atom 21 sampai 30. Ini ada pengecualian untuk nomor atom 21 sampai 30, tidak mengikuti aturan yang disebutkan di depan tadi. Contohnya adalah skandium. Skandium itu nomor atomnya ini ada sedikitnya. Ini saya berikan gambaran seperti ini. Jadi skandium Sc21 itu memiliki kulit pertama terisi 2, kulit kedua terisi 8, nah kulit ketiga itu terisi 80, kulit keempat terisi 2, baru sisa 1 diletakkan di kulit ketiga, sehingga kulit ketiga terisi 9, sehingga komposisinya 2892. Jadi setelah kulit ketiga terisi 8, itu kulit keempat terisi 2 dulu, baru nanti kembali di kulit ketiga terisi ditambahkan 1, dan seterusnya. Untuk titanium 22 caranya sama, terisi 2, 8, kulit ketiga, baru kulit keempat 2, sisa 2 ditambahkan di kulit ketiga, sehingga kulit ketiga terisi 10 elektron, dan seterusnya sampai Zn30 yang terakhir, 2, 8, 8, 2, sisa 10 ditaruh di kulit ketiga, sehingga kulit ketiga terisi 18 elektron. Nah, diperhatikan karena ini ada pengecualian khusus untuk atom yang bernomor atom 21 sampai 30. Kemudian gambaran pengisian elektron. Nah, ini gambarkan ada atom yang memiliki 3 kulit, kulit K, kulit L, dan kulit N. Yang di tengah biru itu adalah inti atom. Inti atom terdiri dari proton dan neutron, sedangkan kulit-kulit itu diisi elektron. Nah, di gambar yang kanan, gambar 1.8, bahwa kulit pertama yang paling dekat dengan inti itu terisi 2 elektron dengan ada bulatan 2. Kulit kedua itu mampu menampung 8 elektron. Ya, kalau kita hitung bulatan-bulatan yang tidak di blok tebal ini, itu adalah jumlah elektronnya. Nah, kulit ketiga terisi 18 elektron, kulit keempat dan seterusnya, sampai masing-masing kulit mampu menampung sejumlah elektron yang diterangkan berdasarkan rumus di atas tadi. Elektron valensi. Elektron valensi adalah jumlah elektron pada kulit paling luar dari suatu atom netral. Cara menentukan elektron valensi yaitu dengan menuliskan konfigurasi elektron. Jumlah elektron pada kulit paling luar adalah elektron valensi. Elektron valensi menentukan sifat kimia suatu atom. Atom-atom yang memiliki elektron valensi sama akan memiliki sifat kimia yang mirip. Nah, elektron valensi ini juga dapat digunakan untuk menetapkan letak golongan dan periode suatu atom dalam sistem periodik unsur. Yang kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang tabel periodik unsur. Tabel konfigurasi dan elektron valensi. Sehingga kalau dibuatkan atau dituliskan dalam penjabaran konfigurasinya, helium 2, jumlah elektronnya 2, kulit pertama terisi 2, dia punya 2 elektron di kulit terakhir. Karena hanya punya 1 kulit, maka kulit terakhirnya ya kulit K itu, jumlah elektron valensinya 2. Boron 5,
5 elektron, kulit pertama terisi 2, kulit kedua terisi 3 elektron. Maka elektron pada kulit kedua, kulit terluar, jumlahnya 3, maka elektron valensinya untuk boron itu 3. Fosfor 9, kulit pertama terisi 2, kulit kedua terisi 7, maka elektron valensinya 7. Dan seterusnya sampai dengan rubidium Rb37, kulit pertama terisi 2, kulit kedua terisi 8, kulit ketiga terisi 18, kulit keempat terisi 8, kulit kelima terisi 1, maka elektron valensinya adalah sejumlah 1. Nah, demikian cara penentuan elektron valensi, tetap mengacu kepada konfigurasi elektron yang benar. Contoh soal. Tuliskan konfigurasi elektron dan tentukan elektron valensi dari atom silikon dengan nomor atom 14. Atom silikon nomor atom 14 kalau dikonfigurasikan itu kulit pertama terisi 2, kulit kedua terisi 8, sisanya kulit ketiga terisi 4. Maka silikon memiliki jumlah elektron terluar sebanyak 4. Maka elektron valensinya adalah sebesar 4. Ini ada beberapa soal yang bisa dipakai untuk uji pemahaman, yaitu isikan kolom konfigurasi pada kulit K, Lm, dan seterusnya untuk masing-masing atom yang di sebelah kiri. Kemudian tentukan elektron valensinya. Yang untuk tugas, tuliskan konfigurasi elektron dan tentukan jumlah elektron valensi serta kelompokkan atom-atom yang memiliki sifat sama dari masing-masing atom berikut. Di sini ada 11 atom, mulai dari CS55, AS33, dan seterusnya sampai xenon Xe54. Soal yang kedua, dibantu dengan tabel sistem periodik, ya, lengkapi data berikut. Di sini contoh yang pertama itu diberikan contoh kalium 41, artinya kalium memiliki massa 41. Di sini tertulis K4119. Nah, 19 itu dari mana? Ingat di atas tadi, dengan dibantu tabel periodik unsur, lengkapilah tabel berikut ini. Jadi angka 19 itu bisa didapat dari sistem periodik bahwa nomor atomnya adalah 19. Masanya 41, maka lambangnya ditulis K4119. Boleh ditulis di kiri atas masanya, di kanan bawah nomor atomnya, atau keduanya ditulis di sebelah kiri. Yang atas itu nomor massa, yang bawah nomor atom, sehingga boleh ditulis K4119 semuanya di kiri. 41-nya di kiri atas, 19-nya di kiri bawah, atau ditulis dengan 41K19 di sebelah kiri atas massanya, di sebelah kanan bawah itu adalah nomor atomnya. Maka jumlah protonnya massa dikurangi nomor atom, jumlah protonnya adalah jumlah proton itu adalah menunjukkan nomor atom. Jumlah protonnya 19, jumlah neutronnya massa dikurangi nomor jumlah proton yaitu 22, jumlah elektronnya 19, dan seterusnya. Tolong dilengkapi tabel di bawah sebagai latihan pemahaman tentang konfigurasi elektron. Demikian pembelajaran pada kesempatan ini. Kita akhiri, dan tolong dikerjakan tugas-tugasnya, dikumpulkan terakhir nanti malam jam 8. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan dan semangat. Tuhan memberkati.